what's up and welcome back to Potres 11 TKJ 1. Nah, kali ini bakal berbeda banget nih ya. Kalau kemarin yang mengisi acara itu adalah Mas Reski dalam bidang kehidupan, kali ini yang bakal mengisi acara adalah gua, Ryan Daivar dari Sosro dalam bidang prestasi. Nah, kali ini kita bakal berbeda segmen sedikit lah ya. Kali ini gue bakal udah mengundang dua narasumber yang emang ahli di bidang pencaksilat. Di sini ada Mas Lutfi dan Mas Rizal Rafif. Ayo perkenalkan dulu diri kalian, wahai pemuda-pemudi. Halo guys, perkenalkan nama gue Lutfi Didier Rahman dari kelas 11 TKJ 1. Perkenalkan nama gue Rizal Rafif Pratama dari kelas 11 TKJ 1. Oke. Gimana puasanya gimana, lancar nggak? Alhamdulillah lancar Ya, sehat juga kan kalian nih, nggak ada sakit-sakit? Sehat. Karena kan sekarang ya cuacanya lagi hujan gimana gitu, jadi kan dingin gitu, tiris pisannya Bekasi juga guys. Tergantung orangnya. Tergantung Kalau orangnya. orangnya kuat bakalan sehat-sehat. Oke, wah ini nyindir apa gimana nih? Kan gua waktu itu sakit nih. Nggak bermaksud nyindir. Enggak ya? Tidak bermaksud. Nah, oke, kita langsung aja ya ke pembahasan ya. Bang, gue pengen nanya nih, kalian kan ahli banget di bidang silat ya. Gue pengen nanya, awal kalian masuk ke dunia silat, terus bagaimana, apa yang sih yang ada di benak pikiran kalian saat tertarik ke dunia silat? Coba dimulai dari Mas Lutfi dulu. Awal gue masuk ke dunia silat itu dari pas masa SMP nih ya, pas dari awal EPRS gue ngikutin Muyak Demos lah maksudnya di EPRS ya. Dan gue tarik ke salah satu eskul yaitu di pencaksilat. Di BTW SMP gue di SMPN 11 Kota Bekasi, di situ pencaksilatnya ada Perlatnas Raja Wali Putri dan gue tertarik masuk ke situ. Nah, dalam benak gue tuh karena pencaksilat itu selain mengajarkan ilmu bela diri ya, di situ juga mengajarkan disiplin dan fisik serta mental. Percaya diri juga ya, Percaya diri juga. Itu di kalau boleh tahu kelas 7 berarti umur berapa itu kira-kira? Kelas 7 ya sekitar 14 13 ya? 14-13 itu. Kalau Mas Rizal gimana? Kenapa bisa masuk ke dunia silat? Kalau gue kenapa bisa masuk ke dunia silat karena awalnya tuh gue gabut di rumah terus. Gue cuma semacam apa ya, kayak anak yang sukanya main game aja gitu. Jadi lama-lama gue main game juga bosen gitu. Jadi ya gue pilih lah buat masuk ke silat. Awalnya gue cari-cari mulai. Tapi kan gue kan suka nih pas awal-awal basket tuh gue tuh latihannya suka kayak kadang naik kadang drop gitu, karena emang agak ragu-ragu gimana gitu, takutnya kan nggak bisa atau di-circlein. Kalau kalian tuh pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Alhamdulillah selama di Eskul Biasa pagi ini tidak ada yang namanya hal seperti itu ya. Karena di sini kita saling mensupport satu sama lain dan kita ada circle-circlean, jadi semuanya sama rata. Nah, kalau menurut gue tuh nggak begitu, karena menurut gue kalau kita baru pertama kali masuk nih pasti ada aja kayak kita ngerasa kayak canggung atau gimana, itu wajar aja. Cuma seiring berjalannya waktu kita bisa kok berbaur. Mas Lutfi ini di silat tuh setahu gue kan ada kategori ya. Kategorinya apa kalau Mas Lutfi? BTW kategori itu di banyak silat yaitu di kategori seni tunggal, dimana di seni tunggal itu kita lakukan gerak lurus ya, dimana sudah ada irama wirasa wiraga yang harus detail lah. Kalau ada ditanding misalkan ya, kalau misalkan di seni itu ditanding, kalau ada gerakan yang salah sedikit aja itu udah jadi pengurangan nilai. Jadi kita geraknya harus detail banget, dan di sini juga ada waktunya juga. Juga Iya. berapa menit kalau boleh tahu? Di seni itu full ya 3 menit pas. Berarti nggak boleh kurang, nggak boleh lebih gitu, atau gimana? Toleransi waktu 5 detik. 5 detik doang? Iya, atas bawah. Oh, atas bawah. Ya. Karena di beberapa kejuaraan di pertandingan itu kalau di atas 5 detik itu diskualifikasi. Terus penilaiannya kalau di sini itu gimana sih? Yang pertama dari gerakannya, gerakan, ekspresi, dan sama iramanya. Di sini tuh ada interval, ada pokoknya kita harus ada cepetnya, ada harus lambatnya gitu. Dan juga ini ya, kan kalau di sini tuh kalau nggak salah kan kita kan sesuai kayak kita misal kalau di silat tuh ada monyet, harimau gitu nggak sih? Beberapa ada yang kayak gitu. Ada juga itu kayak cuma buat Apa sih namanya tuh? nama perguruan atau apa simbol. Kalau Mas Rizal gimana? Kan kategori fighter nih. Iya. Itu gimana?
Gimana apanya dulu nih? Penilaiannya, terus kenapa bisa masuk fighter bukan seni gitu. Kenapa gue bisa masuk fighter? Karena waktu itu gue sempet nyoba seni tuh. Ternyata gerakan gue kaku dan Kaku? gak leluasa. Mungkin Oh. kalau Mas Lutfi ini lebih leluasa ya, Bu. Berarti emang cocok ke fighter ya? Iya. Udah gitu juga karena ya gue kurang suka aja seni. Karena dulu nih seni dulu mukanya di make upin kan. Gue malu Nggak suka ya? Gue malu kalau ketahuan gitu. Jadi mendingan gue fighter aja. Sekarang Cuman masa nggak ada resiko sih kalau misalnya fighter kan kita kan adu body contact ya? Iya. Itu pernah nggak sih agak takut gimana gitu kalau misalnya takut cedera atau gimana gitu? jelas di awal-awal gua pun ngerasanya takut cedera atau takut gimana, cuma seiring berjalannya waktu gua bisa kayak nyesuaiin lah, belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan gimana cara meminimalisir cedera itu. Kalau Mas Lutfi ini emang dari awal di bidang seni atau emang pernah masuk ke fighternya? Dari awal di bidang seni. Oh, dari awal di bidang seni? Iya, dari awal di bidang seni. Dulu juga pernah masuk ke fighter dan ada cedera lah dikit. Jadi orang tua khawatir, jadi gue sama pelatih, dulu pelatih SMP gue masukin ke seni aja. Di bagian mana tuh cederanya, Mas? Di bagian, maaf ya, di bagian tulang bokong. Bokong. Ya, Oh, itu resiko. Cuman bukan di tulang ini kan? Tulang apa sih namanya? Tulang ekor bukan kan? tulang ekor. Oh, tulang ekor. Ya, Apa Cuman ya, Mas? iya, itu bahaya loh, setahu Kok bisa Mas jatuh Mas? ya karena pas itu gue ikut fighter ya, pernah Iya. banting dan itu gak pakai matras, jadi langsung lapangan. lapangan. Ya. Itu resiko loh. Kalau misalnya langsung ke tulang ekor tuh bisa resiko buta loh. Cuman itu orang tua gimana? Cepet bilang stop silat atau gimana? Tetap lanjutin? Tetap ngelanjutin, cuma karena di pandangan orang tua gue kalau seni itu aman, cuma main kayak fisik dan power itu juga capek itu 3 menit, fisik power juga, dan sama kayak fighter juga itu fisik sama power. Tapi menurut gue seni itu lebih capek karena fighter itu ada waktu istirahatnya ya, jadi lah Enggak juga. Waduh. Enggak juga. Kalau seni nih nggak ada body contact, dia nggak ada serangan dari lawan. Kalau ibarat nih, coba aja Mas Lutfi kena serangan dari lawan, itu tuh rasanya lebih bisa bikin capek loh. Kalau seni kan juga gerak, cuma ya pasti capek karena 3 menit non-stop. gue ada kekurangan sama problem. Oke, gue mau nanya ke Mas Apip dulu nih. Mas, lu kan bidang fighter ya, itu kan sangat beresiko tinggi dan juga emang masih sebelum tanding tuh deg-degan dong, karena bisa menyebabkan fatal gitu kalau misalnya ada salah gerakan atau emang kebanting sama lawan. Nah, itu cara meyakinkan diri lu untuk bisa menghadapi itu semua gimana? Buat cara meyakinkannya ya, kita awal-awal nih kalau kita baru pertama kali tanding ibaratnya pasti selalu ada aja minusnya. Itu dari situ ya kita belajar lah gimana caranya kita biar nggak ngulangin hal yang sama lagi. Udah gitu ditambah kita latih nih, misalnya kita pengen biar kebanting nggak sakit, nah itu tuh ada latihannya. Mau tahu? Gimana? Gue penasaran Jadi, nih. latihannya tuh kayak kita posisinya kuda-kuda. Itu badan kita dijatuhin ke belakang, posisinya di punggung. Jadi kalau kita sering begitu, itu kalau kebanting pun nggak sakit. Udah gitu kebanting juga ada tekniknya. Jangan sampai pas kebanting kayak itu kalau ibaratnya fighter begitu ya, itu udah faktor X lah kesalahan dia. Harusnya sebelum bertanding itu diarahin buat jatuhnya tuh yang benar, posisi Oh, jatuhnya yang karena benar. tempat gue begitu. Oh iya. Nah, gue juga penasaran nih. Kemarin yang pas demos itu gue liat silat tuh dia tuh kayak nonjok batu, cuman kok bisa patah gitu, bisa patah batunya kan. Kalau misalnya manusia normal kan logikanya kan nggak bakal patah ya, karena kan batu tuh keras banget ya. Itu tekniknya gimana sih? Jadi ada teknik namanya pernapasan. Pernapasan. Di situ napas kita diolah. Jadi di mana kita ngatur ritme napas kita. Jadi ketika pas kita kenain itu batu, itu sesuai tenaga yang udah kayak Dipompa. sesuai standar buat tes. Oh, berarti pas nonjok tuh beneran sama nafasnya keluar juga? Apa gimana? Apa penuh keyakinan juga? Yang pertama kita yakin.
yang kedua tenaga pastinya selalu diisi. Sebelum demos pun kita ada latihan loh. Oh, latihan? Iya, kita latihan. Latihan di situ malah gue pas demos itu kan gue mecahin 3 atau 4 ya. Pas gue latihan gue mecahin 2 pun gak pecah karena ada kesalahan di gue, ya guanya kurang konsentrasi sama fokus. Itu jadi salah satu faktor kenapa batu itu bisa pecah. Cuman pas demosnya pecah apa enggak? Pecah. Oh, berarti udah improve lah ya. Ya Udah itu improve. dipedein aja lah. Mas Lutfi juga bisa kayak gitu? Kebetulan dari perguruan gue juga diajarin ya, kebetulan btw perguruan ini juga ahli di bidang kayak mecahin batu gitu yang seperti atraksi. Jadi juga diajarin menurut napasan. Jadi kita bernapas itu kan, bernapas kita ngumpulin tenaga di satu titik yang kita mau gunain. Misal tangan, kita ngumpulin tenaga di sini nih. Di sini kita tarik napas, terus tenaga udah kumpul semua baru. Ya gitu. Tapi Mas Lutfinya bisa. Bisa dong jelas. Bisa berapa batu nih? Kemarin sempat mecahin apa sih gorong-gorong. Gorong-gorong. Iya. Gorong-gorong tuh apa sih? Gorong-gorong tuh Kayak buat tahu kan? Oh, tahu. Ya. Masa gitu beneran? Ibus. Gue juga pengen nanya sih, kan kalau di bidang seni ya, itu kan ada golok. Itu goloknya kayak plastik atau emang golok beneran tajam gitu? Enggak, goloknya Kumpul. tumpul. Cuman emang golok asli. Bukan dari aluminium, ada dari besi, ada dari Oh. aluminium. Karena di peraturan seni sendiri itu golok lebih tajam. Jadi itu bisa melukai atletnya sendiri. Iya bener, beresiko fatal banget ya. Risiko fatal. Oke, nah gue pengen nanya lagi nih tentang orang tua kalian, restunya gimana sih pas awal masuk silat? Apakah care ataupun ada yang sempet malah nggak setuju atau emang udah nggak apa-apa itu buat bela diri kalian juga kok? Itu gimana? Coba. Dari orang tua gue sih sangat mendukung ya. Karena buat bela diri gue juga. Iya ya. Nah, terus juga dari segi prestasi. Jadi orang tua sangat mendukung. Sama Mas Lutfi? Mengembangkan anaknya. Oke. Sama Mas Rizal gimana? kalau gua awalnya orang tua gua sempet nggak ngedukung karena buat apa sih masuk silat, ntar kalau kenapa-napa, ntar kalau patah tulang gimana. Iya bener. Iya, itu pasti selalu jadi alasan orang tua kenapa anaknya nggak ngebolehin masuk silat. Salah satunya pasti karena itu. Ya gua ngeyakinin kalau di silat itu tuh ya kita nggak mesti selalu begitu karena sebelumnya kan pasti dilatih. Buat kayak misalnya kayak tanding pun sebelumnya pasti ada latihan gimana caranya biar gak cedera. Awal-awal emang orang tua gue tuh sempet gak yakin. Gak care ya? Iya. Maksudnya care ya? Care banget ya? Iya, apalagi ibu gue, dia takut banget. Dimarahin gak sih kalau misal ntar kalau kamu cedera kan yang repot orang tua, pernah gituin nggak? Diomelin, ntar kalau kenapa-napa orang tua juga yang susah. Iya kamu kan? bisa ngebenerin tangan kamu. Gue juga pernah Resiko digituin gitu. soalnya Iya. kan di basket kan ankle mulu ya, di sini nih kaki gua itu dimarahin gua, kamu udah tahu ini masih aja basket gitu. Gara-gara apa tuh mas ankle-nya itu? Jadi gua tuh abis lay up terus jatuh kan, pas jatuh itu posisi kaki gue yang kanan nih kan gini, terus yang kanan tuh gini agak tebal gini, nah itu di daerah ankle mata kaki tuh bengkak parah. Gue gitu. Oke. Gue juga pengen nanya nih, tadi kan ke Mas Rizal udah, gue juga pengen nanya ke Mas Lutfi nih di pertandingan. Kalau bidang seni kan itu kan dia kan tentang bagaimana gerak-gerakannya. Itu Ya. penilaiannya dari mana aja sih? Penilaian sendiri dari yang pertama gerakan itu harus tepat. Jadi ada interval, ada yang pokoknya harus ada powernya lah gitu. Dan juga itu harus ada gerakan, misal kayak tendangan itu harus ada waktu. Misal set tuh 2 detik, hitung 2 detik. Kalau kurang juga apa-apa, asal kelihatan jelas lah gitu. Yang kedua, maksudnya. Ampun ketua, izin. Dan kedua itu ada timer. Ya, timer 3 menit. Kayak tadi yang dibilang. Tadi udah bilang. Oke. Nah, terus gue pengen kalian coba lah kasih motivasi buat anak-anak SMK Karya Guna 2 ini, khususnya kelas 10 yang emang pengen masuk silat. Cuman dia tuh terhalang biaya, takutnya karena mungkin dia belum tahu ya biayanya berapa atau emang nggak bayar. Emang nggak bayar. Bayar paling cuma Uang kas. Oh, uang kas. Ya, uang berapa? kas. Mas? berapa mas? Sekali pertemuan itu cuma 3.000. 3.000. Rp3.000. Buat Tahu banget pertemuan ya?
seminggu sekali aja. Oh, seminggu sekali Seminggu aja. sekali. Hari apa, Mas? Hari Senin Hari Senin ya? pulang sekolah. Oke. Nah, ini kalau misalnya gue mau promosi dikit, kalau misalnya kalian mau masuk silat, kalian bisa menghubungi Mas Lutfi ini karena dia kebetulan ketua silat ya, Mas ya. Betul. Betul ya. Nah, gue juga pengen nanya nih tentang latihan kalian gimana. Dari Mas Lutfi dulu, Mas Afif ini latihan gimana sih? Apakah sering telat ataukah emang dia tuh orangnya disiplin banget, emang harus tepat waktu gimana? Menurut gua Mas Apip ini orangnya kadang gibing gitu. Kadang gini. Ya, kadang gini ya, kadang telat, kadang tepat waktu, ya kan. Dan menurut gua ini Mas Apip ini yang paling menonjol di fighter. Oh, gitu. menonjol di fighter? Iya, paling menonjol di fighter. Menonjol dalam hal Kemampuan atau apa ya, mungkin? kemampuan ini juga. Kemampuan. Ya, kemampuan. Gua juga sering lihat dia fighter sama si partner ini dari TKJ juga. Namanya Fahril di Fahril. sana. Fighter TKJ. Fahril. Kalau dari Mas Rizal, gue pengen nanya nih tanggapannya tentang Mas Lutfi sebagai ketua silat. Apakah udah profesional ataupun belum gitu? Menurut gue ya, Di bawah kepemimpinan Mas Lutfi ini. dibandingin ketua yang sebelumnya dia itu kurang tegas. Kurang tegas. Kalau ketua yang sebelumnya nih tegas dia, jadi misalnya ada arahan disuruh kumpul nih langsung kumpul. Kalau dia tuh ngomong masih malu-malu, udah gitu Hello kayak Kitty ya, Hello Kitty ya. ngomong kayak masih kayak mau bebek. Jadi orang tuh nggak mau meresponnya tuh juga apa ya, kayak nanti aja karena ketuanya masih terlalu lembek. Tuh harus tegasin lagi Mas Lutfi, ntar orang malah nganggap enteng ya kalau misalnya kayak gitu. Maklumnya gue ini sosok banget. Sosok. Tapi seharusnya jadi seorang ketua tuh harus ada wibawanya. Iya sih, bener sih, bener. Nah, oke. Terus kalau misalnya kalian nih di silat itu kan ada yang namanya kayak pembawaan binatang ya, kalau nggak salah ya, maksudnya kayak monyet, harimau, apaan tuh? apa nggak tahu, gue pernah dengar itu bener gak sih? Ada beberapa perguruan membawa itu sebagai simbol atau lambang ya. Emang iya. Betul Mas. Gimana? Itu di bidang sini doang apa di bidang fighter juga ada? Fighter nggak mungkin bau-bau binatang, nggak mungkin. Nggak masuk logika. Emang situ mau bertanding sama binatang. Iya. Kalau menurut gue ya kalau pembawaan binatang itu mungkin di jurus internal perguruan ya, dalam perguruan. Kalau jurus IPSI itu jarang ya. Emang jarang, aneh-aneh aja sih. Iya. Ya udah kan emang penasaran ya gimana gitu bre. Oke. Mungkin pembahasan dari kita sekian gitu dulu aja guys. Nah, gue juga pengen ngasih nih motivasi buat orang yang pengen gabung ke eskul selain silat, basket ataupun yang lain, futsal, volley. Itu kalian jangan takut ya guys ya. Mungkin kalian tuh penasaran, kalian timbul bakat tuh di mana sih? Kalau misalkan akademis ya pinter, terus kalau misalnya non akademis kalian jago di bidang apapun itu, kalian bisa masuk ke olahraga tertentu itu ya guys ya. Dan juga gue juga pengen promosi nih podcast kita ya. Podcast kita yaitu podcast.tjkt1.my.id ya. Mungkin kalian bisa daftar di situ untuk mengikuti podcast bersama kita yang akan mengisi di bidang pertama ada bidang kehidupan yang akan diisi oleh Muhammad Reski Pujiarta. Yang kedua ada bidang prestasi yang akan diisi oleh gua Ryan Arundaya Sosro. Dan terakhir ada bidang konspirasi atau ilmu yang bakal diisi oleh Fauzan Faris Atala. Cuman dia emang belum tayang di depan layar ya, Ada karena juga emang Mas, bidang konspirasi gitu. Iya ada. Yang podcast sebelumnya kan? Iya. yang di pulau itu. Gitu Wah, itu apa ya, kayak gue juga ketawa banget pas denger itu. Apalagi gua lagi makan mie nonton gituan, mie gua keluar lagi Dari hidung loh, dari mulut. dari mulut dong. Dari mulut. Terus itu kenapa orang yang ganti-ganti gitu Mas? Kenapa nggak satu aja? Nah, karena kita ada 3 segmen yang tadi gue bilang, ada kehidupan, prestasi, terus ada konspirasi. Nah, konspirasi mungkin bisa ditunggu aja ya. Ntar bakal muncul lah prestasi. Bakal muncul konspirasi yang bakal diisi oleh Fauzan Faris Atala. Tapi emang hostnya apa bisa gitu nanya-nanya gitu Mas? Jujur sih gue kurang yakin ya semuanya. Cuman ya kita
kompak TKJ 1 ini kita emang pengen mendirikan podcast ini dan emang pengen melancarkan public speaking kita dan pengen deket lah dengan teman-teman kelas kita yang emang ahli di bidang-bidang tertentu ya. Oke, sekian dari podcast TKJ 1. See you and goodbye guys. Dadah.